Oke, baik teman-teman semuanya, kita mulai saja presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan alternatif yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan. Nah, dalam konteks ekonomi Islam, Pegadaian Syariah memiliki peran penting sebagai penyalur dana tanpa membebankan pihak peminjam dengan riba. Gadai Syariah atau rahan adalah menjadikan barang bernilai harta benda atau sebagai jaminan atas suatu utang, hingga orang tersebut yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Lalu para ulama pun juga sepakat bahwa arahan hukumnya jaiz ataupun boleh. Gadai emas syariah adalah penyerahan emas secara fisik dari nasabah atau penggadai kepada pihak bank untuk dikelola dengan prinsip arahan, yaitu sebagai jaminan atas pinjaman utang. Nah, dalam permasalahan yang seperti inilah membuat kami para peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam Pegadaian Syariah terkait upaya-upaya atau tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut tentang mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah unit Indihiyang. Nah, terkait dengan metode yang kami lakukan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris. Metode pendekatan yang digunakan dengan kualitatif. Subjek penelitian ini dengan kepala unit kantor cabang Pegadaian Syariah Indihiyang yang dinilai memiliki otoritas lebih dalam mengetahui permasalahan akad gadai emas. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah implementasi gadai emas dalam perspektif Islam di unit kantor Pegadaian Syariah Indihiyang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang mana diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gideon Lutfi, salah satu anggota Pegadaian Syariah kelompok 9. Kami dari kelompok 9, yang pertama ada Farah Karina, kemudian ada Nima Kamila, kemudian ada Hilmi Said, dan saya sendiri Gideon Lutfi. Di sini kami akan menyampaikan mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah unit Indihiyang. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada definisi gadai syariah yang akan disampaikan oleh Farah Kaila. Kepadanya dipersilakan. Nah, terkait dengan definisi gadai syariah, gadai atau juga bisa disebut dengan arahan. Nah, arahan ini juga bisa disebut juga sebagai tetap, bekal, ataupun jaminan. Arahan dalam hukum positif disebut juga sebagai barang jaminan ataupun amanah. Kalau dalam Islam itu, arahan ditujukan sebagai sarana seperti ta'awun ataupun untuk saling tolong-menolong dan tidak memerlukan imbalan jasa. Nah, barang jaminan itu baru boleh dihargai dan ditaksir jika sudah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, arahan adalah menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Jadi, arahan ini semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Kalau dasar hukum yang terdapat dalam arahan ataupun gadai bisa menggunakan seperti Al-Quran, hadis, ijma ulama, ataupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Untuk selanjutnya ada sejarah Pegadaian Syariah yang akan disampaikan oleh Nima Kamila. Kepada Nima Kamila dipersilakan. Nah, selanjutnya sejarah Pegadaian Syariah. Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke daratan Eropa.
Di Indonesia terbitnya PP 10 tanggal 1 April 1990 merupakan tonggak awal kebangkitan dari lembaga gadai. Nah, dalam sejarah pegadaian syariah di Indonesia, tidak lepas dari keinginan masyarakat Islam untuk melaksanakan akad gadai sesuai prinsip Islam dan kebijakan pemerintah dalam proyek ekonomi dan lembaga keuangan dan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Produk-produk berbasis Islam kini mulai marak di Indonesia, terutama di bidang pegadaian. Perum Pegadaian memunculkan produk berbasis Islam, yaitu yang disebut sebagai pegadaian syariah. Di Indonesia sendiri, pegadaian syariah kurang lebih sudah mempunyai 700 cabang. Nah, kemudian pegadaian syariah berdiri pertama kali di kota Jakarta pada tahun 2003, kemudian disusul oleh Semarang, Surabaya, dan Surakarta, hingga ke Tasikmalaya, yaitu unit pegadaian syariah Indihiyang. Unit pegadaian syariah di Indihiyang mulai beroperasi dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, di unit pegadaian syariah Indihiyang ini melayani berbagai macam gadai, yaitu gadai emas, gadai kendaraan, gadai sertifikat ataupun yang lainnya. Untuk selanjutnya ada akad yang digunakan dalam gadai syariah. Teman-teman pasti bingung nih, apa sih akad yang digunakan dalam pegadaian syariah di unit Indihiyang ini? Akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, akad rahmi bertujuan agar si pemberi pinjaman lebih mempercayai kepada pihak yang berutang. Nah, dalam rahan ini, barang yang digadaikan tidak otomatis milik menjadi pegadai sebagai salah satu bayaran atas piutangnya. Nah, akan tetapi barang gadai masih tetap milik orang yang berutang. Mungkin itu mengenai akad yang digunakan dalam pegadaian unit Indihiyang. Dan untuk yang terakhir ada mekanisme pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah yang akan disampaikan oleh Hilmi Sayyid. Kepadanya dipersilahkan. Oke, halo, saya akan menjelaskan nih tentang mekanisme dan syarat-syarat pegadaian syariah khususnya di unit pegadaian syariah di Indihiyang itu sendiri. Untuk syarat-syaratnya itu ada beberapa yang harus disyaratkan oleh nasabah yang ingin menggadaikan khususnya emas itu sendiri, yaitu harus beragama Islam pertama kali, harus wajib sekali. Habis itu memiliki jiwa yang yang rohaninya masih oke lah, alias masih waras atau tidak gila. Habis itu persyaratan itu melengkapi identitas, misalkan KTP, KK, dan lain-lainnya yang disyaratkan oleh pegadaian itu sendiri. Oke, bisa nih. Habis itu nasabah juga harus datang ke tempat langsung ke pegadaian itu sendiri tanpa adanya perwakilan. Tidak dibolehkan untuk ada perwakilan. Kalau misalkan bisa mewakilkan orang tapi harus menyertainya dengan surat pernyataan untuk di pegadaian itu sendiri. Selanjutnya, setelah lengkap ini, kita harus juga jangan lupa juga harus kita membawa barang yang digadaikannya, yaitu emas itu sendiri. Kita harus membawanya. Nah, dan hasil observasi juga, kata kepala cabang juga, kebanyakan masyarakat itu masih membawa notaris nota penjualan. Seharusnya pegadaian juga tidak menganjurkan harus menunjukkan itu. Cuman pegadaian itu hanya harus membawa namanya emas itu sendiri. Oke, terkait kesimpulan pada pembahasan ini yaitu mekanisme pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah unit Indihiyang memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, tetapi tetap mengikuti syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada pegadaian syariah unit Indihiyang ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas yang dilakukan oleh pegadaian syariah unit Indihiyang telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.
Pada mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Indihiyang, semua transaksi pembiayaan gadai yang dilakukan melalui akad rahan, serta saat melakukan pembiayaan tersebut harus memenuhi rukun-rukun dalam gadai syariah, seperti rahin, marhun, murtahin, marhumbi, dan ijab kabul. Dengan demikian, mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Indihiyang tidak hanya memberikan solusi finansial bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana dengan cepat, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan.